Sudah 5 tahun aku menikah dengan Rini. Usia kami tak terpaut jauh, aku 32, dia 30. Dari luar, hidup kami terlihat sempurna. Kami dikaruniai seorang putri kecil yang manis, Aira, usianya 3 tahun sekarang. Tapi di balik itu, rumah tangga kami punya luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Rini manja, sejak awal. Sejak sebelum menikah, bahkan. Dia seperti boneka porselen yang hanya ingin dipuja, diperlakukan bak putri. Masak bukan tugasnya, menyapu, hanya kalau moodnya bagus. Ganti popok anak, kan ada kamu juga, ayahnya. Begitu jawabnya, sambil selonjoran nonton drama Korea. Awalnya aku mencoba sabar, lalu kami sepakat mencari bantuan, pembantu rumah tangga. Tapi satu persatu pergi. Ada yang hanya tahan seminggu, ada yang menangis saat pamit, bilang tidak tahan dimarahi dan dibentak Rini. Lalu datanglah Bu Darmi. Perempuan itu masuk ke rumah kami seperti angin sore yang lembut. Usianya 48, tapi wajahnya ayu, senyumnya teduh. Kulitnya putih bersih, rambut disanggul rapi, dan gerak-geriknya lemah lembut. Katanya, suaminya sedang jadi TKI di Taiwan. Sudah bertahun-tahun belum pulang. Tak seperti yang lain, Bu Darmi bertahan. Ia sabar. Saat Rini melotot dan membentak karena salah menaruh handuk, Bu Darmi hanya menunduk dan berkata pelan, "Maaf ya, Bu. Saya salah." Lalu esoknya, handuk itu sudah ada di tempatnya, harum dan bersih. Minggu demi minggu, aku mulai merasa aneh. Bukan pada Bu Darmi, tapi pada diriku sendiri. Aku sering berdiri terlalu lama di ambang dapur, pura-pura haus hanya untuk melihat punggung Bu Darmi saat dia memasak. Kadang mataku terpaku saat dia membungkuk membereskan mainan Aira, dan dada itu. Tuhan, dada itu seakan melawan waktu. Aku mulai membandingkan Rini yang tidur sampai siang, dengan rambut acak-acakan dan mulut ngomel, dan Bu Darmi yang menyambut pagi dengan aroma kopi dan senyum sabar. Pernah suatu malam, Rini kembali mengamuk. Kami bertengkar hebat. Ia mengemasi tas kecil, mengambil Aira, dan pergi ke rumah ibunya. Seperti biasa, drama berulang. Malam itu aku duduk di ruang tamu dalam gelap. Sunyi, rumah tanpa suara Aira seperti hutan tak berpenghuni. Tiba-tiba dari dapur, Bu Darmi muncul. Ia membawa secangkir jahe hangat. "Saya buatkan ini, Mas, biar nggak masuk angin," katanya, pelan. Aku menoleh. Wajahnya teduh, berkeringat sedikit, mengenakan daster yang longgar tapi, entah kenapa malah membuat imajinasiku makin liar. Tapi bukan itu yang menggetarkan malam itu. Melainkan sentuhan hangat jarinya saat ia menyodorkan cangkir. Lembut, lalu matanya, menatapku dalam, diam, seakan tahu apa yang bergemuruh dalam dadaku. "Apa saya, terlalu bergantung ya, Bu?" Tanyaku lirih, hampir seperti anak kecil yang kebingungan. Ia tersenyum. "Mas cuma butuh didengar. Kadang, laki-laki juga boleh capek, kok." Kalimat itu memelukku, dan di sanalah semuanya mulai berubah. Setiap detik terasa seperti percikan api yang siap menyala jadi nyala besar. Tapi apakah aku berani meneruskan? Aku tahu, aku sedang berdiri di antara dua batas, setia dan tergoda. Dan Bu Darmi hanya diam. Tapi sorot matanya seakan menunggu aku memilih arah. Sejak malam itu, ada yang berubah. Bukan hanya di pikiranku, tapi juga di mataku. Rasanya aku seperti orang yang tersesat di jalan pulang, tapi justru menikmati setiap belokan yang menyesatkan. Bu Darmi tetap seperti biasanya, sabar, lembut, dan selalu siap dengan senyum keibuan. Tapi entah kenapa, kini aku menangkap hal-hal kecil yang dulu tak pernah kuperhatikan. Daster yang longgar tapi tipis, kadang tersibak sedikit saat ia sedang mengelap lantai. Atau ketika ia jongkok di depan lemari dapur, celana dasternya menegang mengikuti bentuk tubuh yang terlalu menggoda untuk ukuran ibu rumah tangga seusianya. Apa itu disengaja? Entahlah. Tapi kadang ia menatapku sekilas, lalu menunduk cepat-cepat seperti orang yang ketahuan sedang mencuri pandang. Dan itu justru membuat hatiku makin berdebar. Sampai suatu malam, ketika semuanya nyaris tak terkendali. Aku pulang agak larut karena kerja lembur. Rumah gelap, sepi, Rini dan Aira sudah tidur, lampu kamar mereka mati. Aku melangkah pelan ke dapur, ingin minum.
Tapi mataku tak sengaja menoleh ke lorong kamar pembantu. Pintu kamar Bu Darmi terbuka sedikit. Aku diam, berdiri di sana seperti patung, seakan langkahku tak bisa digerakkan. Pintu itu membuka pemandangan yang tak seharusnya kulihat. Bu Darmi tertidur miring menghadap keluar, dasternya tersingkap sedikit, dan selimut yang mestinya menutupi tubuhnya justru tergulung di pinggir ranjang. Aku bisa melihat lekuk itu. Putih, lembut, hanya diterangi cahaya remang dari jendela. Dada ini berdegup kencang, keringat dingin menetes dari pelipisku. Separuh diriku ingin melangkah maju, mendekat, menyentuh dunia yang hanya ada dalam khayalku. Separuh lagi berteriak agar aku pergi, menutup mata, menahan diri. Kupeluk gelas kosong yang kubawa seperti tameng, lalu berbalik cepat dan berjalan menuju kamarku dengan langkah gemetar. Di atas ranjang, aku menatap langit-langit. Rini mendengkur pelan di sampingku. Aku menutup mata, tapi bayangan Bu Darmi justru makin jelas. Sejak malam itu, pikiranku tak karuan. Siang jadi panjang, malam jadi liar. Aku mulai menyusun alasan untuk lebih sering pulang cepat, hanya untuk melihat Bu Darmi memasak, mencuci, menyapu. Setiap gerakannya seperti tarian lambat yang menghipnotis. Dan aku tahu, aku mulai kehilangan kendali. Tapi sampai kapan aku bisa menahan diri? Bu Darmi masih seperti biasa. Tapi aku mulai merasa, ada sesuatu di balik sorot matanya. Sesuatu yang tahu bahwa aku menyimpan hasrat padanya. Dan mungkin, ia tak sepenuhnya menolaknya. Sudah 2 minggu sejak malam pintu terbuka itu. Tapi gambar tubuh Bu Darmi dalam tidur itu masih terpatri jelas di benakku. Makin hari, makin sulit aku menahan diri. Semua terasa seperti badai pelan yang mendesak dari dalam, perlahan tapi pasti merobohkan benteng akal sehat. Dan malam itu, segalanya berubah. Rini kembali bertengkar denganku. Gara-gara hal sepele, sabun cuci tangan habis dan dia mengira aku sengaja tidak beli. Suaranya membentak dari ruang tamu, nadanya tinggi, dan akhirnya dia mengemas Aira, seperti biasa, lalu pergi ke rumah orang tuanya. Rumah sunyi, terlalu sunyi. Aku duduk di ruang makan, memandangi piring bekas makan malam yang belum sempat dibereskan. Lalu terdengar langkah pelan dari arah dapur. Bu Darmi muncul, mengenakan daster biru muda yang agak terlalu tipis untuk malam sedingin itu. Rambutnya digelung seadanya, ada beberapa helai yang jatuh ke pelipis. Matanya menatapku, bukan sekadar prihatin, tapi seperti mengundangku bicara. "Mas, capek?" "Iya," tanyanya, sambil mulai merapikan piring. Aku hanya mengangguk, nyaris tak bersuara. "Bu Rini, pergi lagi." Aku mengangguk lagi, seperti biasa. Ia menghela napas pelan. "Kalau saya boleh bilang, Mas terlalu banyak menahan diri." Aku menoleh cepat. "Maksudnya?" Bu Darmi tak langsung menjawab. Ia berjalan ke wastafel, membelakangi aku, lalu mulai mencuci piring. Tapi, dasternya, saat ia membungkus sedikit, aku bisa melihat bagian punggungnya, dan bayangan lembut payudaranya yang menggantung, samar tapi nyata. Dan entah kenapa malam itu aku tidak langsung menoleh atau berdiri. Aku malah bangkit, berjalan pelan ke belakangnya. Suaraku serak, "Bu, kenapa bertahan kerja di sini? Dengan istri saya yang begitu." Ia berhenti mencuci, diam sejenak, lalu berkata, "Karena di rumah ini, saya merasa dibutuhkan." Aku berdiri tepat di belakangnya sekarang. Jarak kami tinggal sehelai napas. Aku bisa mencium wangi sabun yang lembut bercampur aroma tubuhnya yang hangat. Bukan cuma dibutuhkan, bisikku nyaris tak terdengar. Tapi, juga diinginkan. Bu Darmi mematung. Tangannya berhenti di tengah air sabun. Tapi ia tak menjauh, tak menoleh. Hanya berkata pelan, "Mas jangan main-main. Saya ini wanita yang kesepian. Kalau Mas serius, jangan cuma godain saya di dapur." Dek, ucapan itu menghantam jantungku. Aku tak bisa berkata-kata. Dalam sunyi itu, hanya suara air yang masih menetes dari keran. Dan dada kami, sama-sama berdegup kencang di dalam diam yang menyala. Aku melangkah mundur pelan, takut, bingung, tapi juga menyesal, karena aku tahu satu hal, pintu sudah terbuka. Bukan pintu kamar, tapi pintu perasaan. Dan di baliknya, ada godaan yang tak bisa terus kusangkal. Malam itu,
Aku kembali ke kamar dengan napas tersengal, tubuh panas, dan kepala penuh tanya. Apakah aku masih bisa menahan diri, atau justru sudah menunggu saatnya menyerah? Hari itu aku pulang kerja lebih awal dari biasanya. Bukan karena ada yang menungguku di rumah, tapi justru karena tak ada siapa-siapa. Rini pergi lagi. Kali ini alasannya lain. Bukan sabun cuci atau handuk yang salah lipat, tapi gajiku. Katanya terlalu kecil. Katanya, enak banget kamu, iya. Kerja duduk-duduk, gaji kecil, tapi nggak ngerasa bersalah bikin istri hidup seadanya. Aku sempat membela diri, tentu. Tapi seperti biasa, suara Rini lebih keras daripada logika. Dan, seperti biasa pula, dia pergi dengan akhirnya tanpa menunggu jawabanku. Biasanya, aku akan menyusul, menjemput, membawa martabak atau nasi goreng sebagai tanda damai. Dan biasanya pula, aku yang minta maaf atas kesalahan yang tak pernah aku lakukan. Tapi kali ini, aku diam. Dan diamku, membuka ruang bagi kehadiran yang lain. Sore menjelang maghrib, Bu Darmi mengetuk pintu kamarku. Mas, maaf ganggu. Mau makan sekarang atau nanti? Suaranya lembut, seperti biasa. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda di nadanya. Seperti nada sabar yang siap menjemput seseorang yang lelah di jalan panjang. Aku keluar. Ruang makan sudah rapi. Di atas meja ada oseng tempe, ayam goreng, sambal terasi, dan semangkuk sayur asem yang aromanya bikin dada hangat. Aku duduk. Bu Darmi berdiri di dekat jendela, diam, tangannya sibuk melipat kain lap. Mas capek? Iya, tanyanya. Capek? Iya, tapi bukan badan, Bu. Jiwa saya yang capek, jawabku pelan. Ia menoleh, tersenyum lirih. Saya tahu rasa itu. Aku menatapnya, dan entah kenapa, malam itu aku bicara lebih banyak dari biasanya. Tentang Rini, tentang Aira, tentang beban yang terus kupikul tanpa pernah dimengerti. Dan Bu Darmi hanya duduk di seberang meja, mendengarkan. Tanpa menghakimi, tanpa memotong. Kadang-kadang ia menunduk, matanya berkaca-kaca. Mungkin saya terlalu berharap istri saya akan berubah, kataku. Tapi saya lupa, bahwa perubahan gak bisa dipaksa kalau hatinya gak ikut jalan. Bu Darmi bangkit, lalu berjalan pelan mendekatiku. Ia berdiri di sampingku, lalu meletakkan tangannya di pundakku. Hangat, lembut, dan aku tak bergerak, tak menolak. Justru rasanya seperti disentuh oleh seseorang yang benar-benar memahami luka dalam diriku. Saya juga pernah berharap, Mas, suami saya pulang. Tapi kenyataannya, kadang harapan cuma bikin kita makin sepi. Aku menatap matanya, mata yang sudah lama tidak disentuh cinta. Sama seperti mataku. Dan detik itu, dunia menjadi sunyi. Hanya ada napas kami yang saling mendekat. Lalu entah siapa yang memulainya, tapi tiba-tiba, bibir kami bertemu. Bukan dengan nafsu, tapi dengan rindu yang lama sekali tersimpan. Ciuman itu pelan, penuh rasa bersalah, tapi juga penuh kelegaan. Seperti dua jiwa yang saling menemukan pelabuhan setelah terlalu lama terombang-ambing. Tanganku menyentuh pinggangnya, lalu punggungnya. Ia tak menolak, justru semakin merapat. Dan malam itu, kami tak bicara banyak. Tapi tubuh kami, berbicara lebih jujur daripada lidah. Malam itu, setelah ciuman pertama yang membuat dada kami sama-sama gemetar, tak ada lagi pertahanan yang tersisa. Mungkin karena aku terlalu lama memendam. Mungkin karena Bu Darmi sudah terlalu lama sendiri. Atau, karena kesepian memang selalu mencari teman paling sunyi untuk bersekutu. Tanganku menyentuh wajahnya, dan ia tak menepis. Justru menggenggam jemariku, menggenggamnya erat. Lalu matanya menutup, seolah merelakan semua yang akan terjadi. Langkah kami pelan, senyap, tapi jantung berdetak secepat genderang perang. Kami menuju kamarku. Lampu sengaja tak kunyalakan. Hanya cahaya lampu luar dari jendela yang menerangi bayangan tubuhnya. Di dalam remang itu, aku melihat sisi Bu Darmi yang tak pernah terlihat sebelumnya, bukan sebagai pembantu, bukan sebagai wanita usia 40-an, tapi sebagai seorang perempuan yang utuh, yang tubuhnya penuh pesona, dan hatinya rapuh seperti milikku. Ia berdiri di dekat ranjang, matanya menatapku penuh tanya. Tapi tak ada kata yang keluar. Hanya napas, panjang dan berat. Dengan gemetar, aku menyentuh bahunya,
menurunkan tali dasternya perlahan. Ia tak melawan, malah memejamkan mata, membiarkan tubuhnya terbuka di hadapanku. Dada yang selama ini hanya kubayangkan, kini nyata di depan mata. Lembut, hangat, dan sempurna. Aku mencium pundaknya, lalu lehernya, dan ia menghela napas panjang, seperti menghapus semua sisa keraguan dalam dirinya. "Mas," bisiknya lirih. "Saya juga takut." "Aku juga," jawabku, sebelum bibir kami bertemu lagi, kali ini lebih dalam. Lebih panas. Kami jatuh keranjang dalam pelukan yang terlalu lama tertunda. Tubuh kami menyatu, mencari pelipur dari luka yang tak pernah diberi obat. Dan malam itu, aku benar-benar hilaf. Untuk pertama kalinya seumur hidupku, aku mengkhianati istri yang selama ini kupertahankan, walau hatiku remuk. Tapi anehnya, aku tak menyesalinya dan tak khawatir. Aku justru merasa tenang. Seolah pelukan Bu Darmi malam itu bukan sekadar pelarian, tapi jawaban dari sunyi yang selama ini kutelan sendiri. Kami terbaring diam setelah semuanya selesai. Nafas masih tersengal. Ia menggenggam tanganku, seperti takut kulepaskan setelah semua ini. "Maaf, Mas," bisiknya. "Saya nggak ingin jadi perusak rumah tangga orang." Aku menggeleng, lalu mengecup dahinya. Malam ini, bukan salah siapa-siapa. Ini salah kesepian. Dan kami pun tertidur, dalam pelukan yang salah, tapi terasa paling benar sepanjang hidupku. Paginya, suara keras gedor-gedor pintu depan membangunkan kami dari tidur yang hanya sebentar tapi begitu melelahkan. Jantungku langsung melonjak ke tenggorokan. Mas, itu kayaknya Bu Rini." Bisik Bu Darmi panik, masih setengah telanjang di balik selimut. Aku bangkit cepat. "Cepat, Bu, pakai baju. Aku pura-pura tidur aja." Bu Darmi buru-buru meraih dasternya yang tergeletak di lantai dan mengancingkannya dengan tangan gemetar. Wajahnya pucat, matanya panik. Ia berlari keluar kamar sambil merapikan rambut seadanya, lalu membuka pintu depan. "Aduh maaf Bu, saya tadi lagi nyapu, makanya telat bukain." Suara Bu Darmi terdengar tenang meski nafasnya masih belum teratur. Dari dalam kamar, aku bisa mendengar langkah kaki Rini yang masuk dengan keras, penuh emosi. "Aira, sini, sayang. Ikut Mama masuk dulu." Langkah kecil Aira terdengar berlarian, disambut suara lembut Bu Darmi yang membujuknya. Sementara itu, aku cepat-cepat membalikkan badan, menarik selimut, dan pura-pura tertidur. Detik-detik berikutnya, pintu kamar didobrak kasar. "Bangun, Mas." "Ya Allah, enak banget kamu tidur di rumah kayak nggak ada masalah." Aku membuka mata perlahan, pura-pura kaget. "Hah, Rini, kamu udah pulang?" Dia berdiri di samping ranjang, tangannya di pinggang. "Iya, aku pulang. Karena aku capek nunggu kamu nyusul dan minta maaf." "Emangnya segitu nggak pentingnya aku sama anakmu?" "Hah?" Aku duduk perlahan, pura-pura menguap. "Maaf, aku cuma pengen kamu juga introspeksi, Rin. Gak mungkin tiap kali ribut, kamu minggat dan aku yang ngejar terus. Jadi sekarang kamu malah tidur enak kayak gak terjadi apa-apa." Aku diam. Rasanya napasku belum pulih dari malam sebelumnya, dan sekarang aku harus menghadapi badai baru. "Udah deh, aku balik cuma buat Aira. Biar kamu tahu aja, gaji kecil itu bukan alasan buat jadi suami yang pasrah." Ia meninggalkan kamar dengan pintu dibanting. Aku terduduk diam, dada masih berdebar, tapi bukan karena marah, karena takut. Takut dia mencium aroma lain di kamar. Takut dia sadar, malam itu, aku telah benar-benar berubah. Dari dapur, ku dengar suara Bu Darmi menyuapi Aira sambil bercanda kecil. Seolah tak terjadi apa-apa, tapi aku tahu, kami bertiga sekarang bukan lagi sekadar suami, istri, dan pembantu. Kami adalah bom waktu, yang siap meledak kapan saja. Beberapa hari setelah kejadian malam itu, suasana rumah berubah. Rini tetap sibuk dengan dunianya sendiri, masih sering menyindir soal gaji, soal rumah tangga yang katanya bikin dia nggak bisa napas. Tapi yang lebih mengejutkan adalah Bu Darmi. Ia tetap bekerja seperti biasa. Menyapu, mengepel, memasak. Tapi sorot matanya kini berbeda saat memandangku. Ada rasa yang tidak ia ucapkan, tapi kutangkap jelas dari caranya menghindari kontak mata, atau dari caranya memperhatikan aku diam-diam dari balik dapur.
Satu sore saat Rini pergi ke salon dan Aira tidur di kamar, aku menghampiri Bu Darmi di dapur. Dia sedang mencuci piring, tapi tangannya tampak gemetar. "Bu," sapaku pelan. Ia tak menoleh. "Iya, Mas." Aku mendekat, berdiri di belakangnya. "Kita perlu ngomong." Ia berhenti, menunduk, air masih mengalir di atas piring. "Kalau Mas mau bilang yang malam itu cuma khilaf, saya ngerti. Saya juga salah, saya." Aku menyentuh pundaknya. "Enggak, justru itu yang mau aku omongin." Ia menoleh perlahan, matanya berkaca-kaca. "Apa, Mas?" "Aku enggak ngerasa itu cuma khilaf, Bu. Malam itu, aku ngerasa tenang, nyaman, dan aku tahu itu bukan cuma soal fisik." Bu Darmi memalingkan wajah, matanya mulai basah. "Saya takut, Mas. Takut jadi orang ketiga, takut jatuh cinta pada orang yang gak bisa saya miliki." Aku mendekapnya dari belakang. Bukan karena nafsu, tapi karena aku ingin ia tahu, bahwa malam itu bukan cuma tentang tubuh, tapi tentang hati yang sudah terlalu lama haus disayang. "Aku juga takut," kataku pelan. "Tapi untuk pertama kalinya, aku ngerasa dihargai sebagai laki-laki. Nggak dibentak, nggak dimarahi, nggak dianggap bodoh. Dan itu, datangnya dari kamu, Bu." Ia membalik badan, menatapku penuh rasa. Lalu, untuk pertama kalinya sejak malam itu, ia menangis dalam pelukanku. Tangis pelan yang justru terdengar paling tulus. Dan pelukannya, semakin erat, hangat, dan menenangkan. Malam itu, entah kenapa rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Rini sudah masuk kamar lebih awal, kelelahan setelah seharian menyibukkan diri dengan keluhan-keluhannya yang tak kunjung habis. Aira sudah lelap di sampingnya. Dan aku, duduk sendirian di ruang tengah, menatap ke arah dapur yang gelap. Tapi cahaya remang dari kamar belakang memanggilku seperti doa yang pelan-pelan menarik langkahku. Jantungku berdebar seperti anak remaja yang akan kabur dari rumah. Tapi kaki ini terus melangkah, menuju kamar Bu Darmi. Pintu tidak dikunci, dan saat aku masuk, ia sudah berdiri di sana, mengenakan daster putih yang tipis, rambut disanggul longgar, dan wajahnya terlihat siap. Tapi juga ragu. "Mas, yakin malam ini?" bisiknya. Aku tak menjawab, hanya memeluknya erat, seperti ingin menyatu selamanya. Dan pelukan itu adalah jawaban. Kami saling menatap sejenak dalam hening, sebelum bibir kami bertemu lagi. Kali ini lebih dalam, lebih mengerti, lebih jatuh hati. Semalam suntuk kami tak hanya menyatu dalam tubuh, tapi juga dalam perasaan. Tangan kami saling menggenggam, tubuh kami berselimut napas masing-masing, dan kalimat-kalimat pendek penuh rindu mengisi sela waktu sebelum kami tertidur, telanjang dan saling memeluk. Pagi harinya, aku bangun lebih awal, buru-buru kembali ke kamar sendiri. Rini masih tidur, tapi wajahnya tampak lebih tenang. Aku segera mandi, mencoba menghapus sisa dosa yang masih melekat di kulit. Tapi hatiku justru semakin terpaut. Saat sarapan, Rini duduk di meja makan, mengamati aku yang tampak terlalu canggung. "Mas tidur nyenyak semalam?" tanyanya tiba-tiba, dengan nada datar tapi tajam. Aku menelan ludah. "Iya, kenapa?" Dia menatapku lama. "Enggak tahu. Rasanya kayak, rumah ini beda aja suasananya. Kamu juga beda. Lebih diem, lebih aneh." Aku pura-pura tertawa. Lagi capek kerja mungkin. Tapi mata Rini tak lepas dari wajahku. Ia menyipit curiga. Sementara itu, dari balik dapur, Bu Darmi mengintip sejenak lalu buru-buru menunduk, kembali ke pekerjaannya dengan wajah memerah. 3 hati, 2 cinta, 1 atap. Dan pagi itu, firasat buruk baru saja menyusup lewat secangkir teh yang terasa lebih pahit dari biasanya. Tapi saat aku bersiap berangkat kerja, mataku menangkap sesuatu yang membuat napasku tercekat. Ponsel Rini terbuka di meja makan, menampilkan layar CCTV kecil yang ternyata sudah dipasang diam-diam, mengarah tepat ke lorong menuju kamar belakang. Dan di sudut layar itu, terlihat jelas bayangan seorang lelaki yang semalam membuka pintu dengan hati terbakar rindu. "Dek," kutoleh ke arah dapur. Bu Darmi berdiri membelakangiku, memegang piring, tapi bahunya gemetar. Dan di saat itu aku sadar, malam yang kita kira rahasia, kadang menyisakan jejak, dan jejak itu, mungkin sedang mengarah pada akhir yang tak kita siapkan.
Malam itu, setelah menyuapi Aira dan meninabobokan anak kami ke kamar belakang, Rini masuk ke kamar dengan langkah berat tapi penuh tekad. Ia menatapku tajam, seperti seorang istri yang lelah menunggu giliran untuk dicintai. "Mas," katanya, menarik selimut dan duduk di ranjang, "kita perlu ngobrol. Atau, langsung praktik aja sekalian." Aku menoleh, diam, pura-pura sibuk di ponsel. Rini melipat tangan di dada. "Aku ini istrimu, Mas. Udah lama kita nggak deket. Masa aku harus minta jatah kayak pengemis?" Aku hanya mengangguk pelan dan mendekat. Lalu, kami pun menyatu. Tapi ada yang berbeda. Tubuhku ada di sana, tapi jiwaku, entah kenapa terasa jauh. Sentuhan kami terasa seperti formalitas. Gerakan yang dulu penuh gairah kini berubah jadi rutinitas kosong. Dan Rini, meski sempat mendesah pelan, akhirnya membuka mata dan memelukku dengan curiga. "Mas," bisiknya sambil mengusap dadaku, "kamu ngerasa beda nggak sih? Kayak, kamu ada, tapi nggak ada." Aku diam, lalu mencoba tertawa kecil. Dia mendorong tubuhku sedikit. "Jangan bohong, Mas. Kamu kayak nggak ada semangat. Kayak, males nyirami lahan milikku." Hah, gimana Aira bisa punya adik kalau tanamannya aja nggak disiram dengan cinta, bukan cuma cairan? Aku menunduk, tak sanggup menjawab. Di dalam hatiku, rasa bersalah dan rasa rindu pada Bu Darmi saling bertabrakan. Dan tubuh ini, semakin bingung harus berlabuh di pelabuhan mana. Rini menarik selimut dan membalikkan badan. Sementara aku, terbaring memandang langit-langit, dengan dada penuh resah, dan telinga yang mendadak menangkap suara sendu dari kamar belakang, suara Bu Darmi yang entah sedang menangis, atau mendoakan agar malam ini tak berakhir dengan kehancuran. Rini akhirnya tertidur, dengan napas yang mulai tenang setelah malam yang penuh keluh kesah. Aku beranjak perlahan, menghindari suara langkah yang mungkin bisa membangunkannya. Aku pun melangkah keluar kamar, dengan perasaan yang bercampur aduk. Namun, langkahku terhenti di dapur. Di sana, di bawah cahaya lampu redup, Bu Darmi sedang duduk sendiri di meja makan, menatap kosong ke arah jendela yang terbuka. Wajahnya tampak gelisah, tapi ketika ia mendengar langkahku, matanya menatapku tajam. "Mas, udah selesai?" Suaranya pelan, penuh tanda tanya. Aku terdiam. Ada sesuatu yang aneh di matanya, seperti keresahan yang tiba-tiba berubah jadi kebimbangan. Aku mendekat, tapi hanya beberapa langkah, karena saat itu Bu Darmi berdiri, seakan tahu bahwa aku sudah cukup dekat. "Saya, tadi dengar semuanya, Mas," katanya pelan, "suara kamu dan Rini di kamar tadi, saya." Ia terhenti sejenak, napasnya mulai teratur. "Saya cemburu, Mas." Kata-katanya seakan menembus dinding hatiku yang mulai retak. "Bu Darmi." Tapi sebelum aku bisa melanjutkan, ia menarik lenganku dengan kuat. "Ayo ke kamar saya, Mas." Suaranya lembut, tapi penuh ketegasan. Aku merasa perasaan kami berdua sudah melampaui batas, dan kini, malam ini akan menjadi batas baru. Aku mengikutinya tanpa berkata apa-apa, meski jantungku berdetak lebih cepat. Kami masuk ke kamarnya, dan Bu Darmi menutup pintu dengan lembut, lalu menatapku dengan mata penuh harapan dan keresahan yang tak bisa ia sembunyikan. "Saya nggak mau jadi yang ketiga, Mas, tapi hati saya nggak bisa bohong. Saya merasa ada sesuatu yang hilang, dan saya merasa cuma kamu yang bisa mengisi kekosongan itu." Aku hanya bisa terdiam. Kata-katanya menyentuh relung hatiku yang paling dalam. Dia, Bu Darmi, lebih dari sekadar pembantu rumah tangga. Ia lebih dari itu. Ketegangan ini, kerinduan yang tercampur dengan rasa bersalah, mengambang begitu saja di udara. Dan malam itu, sekali lagi, kami mendekat. Tidak hanya karena hasrat, tetapi juga karena dua hati yang mencoba mencari jawabannya di tengah kegelapan. Aku duduk di tepi ranjang Bu Darmi, mataku kosong menatap langit-langit kamar yang gelap. Suara detak jantungku mengisi ruang, bersaing dengan suara napas yang begitu pelan. Setiap detik terasa panjang, setiap pikiran berputar seperti pusaran yang tak ada ujungnya. Aku melihat Bu Darmi berdiri di sampingku, wajahnya terlihat tenang, meski matanya berbicara banyak, ada rasa cemas yang lebih dalam daripada hanya sekadar perasaan fisik. Ia menunggu sesuatu, tapi aku tak tahu harus bagaimana. Hatiku seakan terbelah. "Mas,"
bisiknya dengan suara lembut, kamu merasa ada yang salah. Aku menunduk, berusaha menenangkan diri. Tapi sejujurnya, aku merasa seperti terperangkap. Dua dunia yang berbeda, dua perasaan yang saling tarik-menarik, dan aku harus memilih, mungkin tanpa bisa kembali. Aku menatap Bu Darmi. Wajahnya yang tenang namun penuh kerinduan, tubuhnya yang penuh kelembutan. Sementara di luar sana, Rini, istriku, tidur dalam keraguan yang tak terucapkan. Aku tahu aku berada di titik terendah, di ujung pilihan yang sangat sulit. Jika aku melangkah, jika aku memilih Bu Darmi, aku akan menghancurkan segala yang telah kubangun bersama Rini, keluargaku, hidupku. Tapi jika aku kembali ke sana, ke dunia yang penuh dengan kesendirian yang terasa kian menyakitkan, aku juga tahu bahwa aku tak bisa menahan perasaan yang terus tumbuh untuk Bu Darmi. Suasana malam itu terasa semakin berat, dan saat aku menoleh ke arah Bu Darmi, ada senyum tipis di wajahnya. Senyum yang penuh dengan harapan, tapi juga kepedihan. Mas, saya tahu kamu bingung, katanya dengan suara hampir tak terdengar. Tapi, kadang kita nggak bisa menahan perasaan. Dan, saya nggak bisa lagi pura-pura. Aku terdiam, hatiku bergejolak. Aku tahu, malam ini akan menentukan, bukan hanya untuk aku, tapi juga untuk Bu Darmi dan Rini. Di luar sana, dunia yang aku kenal, yang penuh dengan rutinitas, akan berubah selamanya. Aku menatap langit-langit, dengan pikiran yang kacau, seperti berada di dua dunia yang saling bertabrakan. Ketika jari-jari tangan Bu Darmi menyentuh pundakku, aku merasakan kehangatan yang tak bisa aku bohongi, meski aku tahu ini bisa menjadi kehancuran. Aku terdiam, dengan semua perasaan yang menjerat, dan satu kalimat mengalir dalam pikiranku. Apa yang akan aku pilih malam ini?